Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Sebelum mengawali pelajaran kali ini, seperti biasa marilah kita berdoa dan membaca Al-Asmaul Husna. Tirukan Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliku ya bari'u ya musawwiru ya ghaffar ya qaharu ya wahhab ya razaku ya fatah ya alim ya qabid ya basitu ya khafidu ya rafi'u ya mu'iz ya muzillu ya sami ya basiru ya hakam ya adlu ya latif ya khabiru ya halim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya hafid ya muqitu ya hasib ya jalil ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'itu ya syahid ya haqqu ya wakil ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya musiyu ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadiru ya muqtadir ya muqaddimu ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batinu ya wali ya muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakimu ya afu ya ra'ufu ya malikal mulki ya dzul jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nur ya hadi ya bati ya baki ya waris ya rasidu ya sabur. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas di bab 2, yakni menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Galuh Suci Lestari SPD karena materi ini berkaitan erat dengan BK. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam Pak Komari. Oke, materi pada hari ini tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran Bu Galuh. Oleh karena itu ini benar-benar kita tekankan karena anak-anak sekarang ini masa-masa daripada perpindahan dari anak-anak ke remaja. Oleh karena itu kita bahas satu persatu, yakni nanti tentang minuman keras, judi, pertengkaran, ya. Mulai karena itu yang pertama Bu Galuh. Oke Pak Komari, ini kan materi untuk kelas 8 ya Pak Komari ya. Benar. Materi kelas 8, anak kelas 8 itu biasanya kan masih masa-masa tadi Pak Komari mengatakan perpindahan antara masa anak-anak ke remaja awal. Iya benar. Biasanya itu kan anak-anak mencoba-coba Pak Komari ya. Iya. Saya ingin tahu dulu Pak Komari, pengertian khamar atau minuman keras itu apa ya Pak Komari? Nah, oke Bu Galuh ya. Jadi khamr itu ini diilhami oleh firman Allah di surat Al-Maidah ayat 90. Maaf saya bacakan anak-anak ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras atau khamr yang memabukkan, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib melalui anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itu dasar Al-Qur'annya. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu mengenai dasar Al-Qur'annya. Oleh karena itu anak-anak baik Bu Galuh tadi menanyakan tentang pengertian khamr. Khamr itu adalah Bu Galuh minuman yang memabukkan. Ya, minuman segala sesuatu minuman yang memabukkan atau minuman keras yang sekarang ini disebut miras. Rasulullah menetapkan khamr atau miras tidak semata-mata dari bahan untuk membuat khamr atau miras saja atau yang bisa membuat mabuk saja. Nah, tapi lebih jauh daripada itu pengaruh yang ditimbulkan yakni memabukkan itu tadi, yang memabukkan. Nah, oleh karena itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu kata baginda Rasulullah adalah khamr, dan yang setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Nah, orang yang mengkonsumsi khamr dapat menyebabkan akalnya akan tertutup Bu Galuh, sehingga tidak dapat mengingat siapa, dirinya sendiri aja tidak dapat mengingat. Nah, oleh karena itu khamr itu dapat membuat menjadi orang itu mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Ulang, kalau orang itu kalau sudah hilang akal pikirannya kira-kira gimana Bu Galuh? Susah mengenali dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri aja enggak kenal, apalagi orang lain. Nah, minuman keras itu yang dikatakan jenisnya itu bisa seperti ganja itu boleh, ya kan? Kemudian namanya seperti ganja, maksudnya boleh itu tidak diperbolehkan, maksudnya tidak diperbolehkan. Kemudian arak, tua, dan sejenisnya. Nah, apalagi yang sekarang ini yang lagi tren-trennya itu adalah Ibu Galuh apa itu namanya, minuman oplosan. Nah, oplosan itu luar biasa sekarang, itu lagi tren. Padahal itu adalah memabukkan, dan memabukkan itu pasti haram hukumnya. Kalau yang saya dengar dari anak-anak itu Pak Kom ya, di usia anak-anak kita ini SMP, mereka itu lebih ngetren sama ini loh Pak Kom. Seperti minuman yang berwarna, biasanya mereka tuh mengatakan esmoni gitu loh Pak. Nah, itu lagi tren bener itu. Nah, itulah tren-tren anak sekarang itu, dia mengikuti teman-temannya yang tidak tahu hukumnya, padahal itu haram. Nah, karena itu hindari yang semacam itu. Terus gitu Pak Kom, semisal seperti lem itu terkadang kan dihirup sama anak-anak Pak Kom ya, kemudian agak sedikit ngantuk. Apa itu termasuk ke dalam haram Pak Kom? Ya pasti lem itu kan dia akan membuat pusing, kemudian pusing dia akan membuat mabuk. Betul. Mabuk, hilang akalnya. Nah, itu juga termasuk kategori yang khamrun tadi, yang memabukkan tadi, dan khamrun itu adalah haramun, haram itu. Oke Pak Kom, itu tadi kan pengertian dari minuman keras atau yang memabukkan Pak Kom. Dampak fisik untuk kesehatan ada nggak Pak Kom ya? Segala sesuatu Bu Galuh, kalau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terdapat di situ banyak mudorotnya. Mudorot itu sesuatu yang jelek pasti. Nah, dampak kesehatan dari fisik seseorang yang mengkonsumsi daripada miras itu adalah dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Itu pasti. Kemudian berat badan akan menjadi naik karena minuman keras beralkohol memiliki kadar kalori dan gula
yang sangat tinggi. Kemudian tekanan darah, bukan loh. Tekanan darah itu akan jadi tinggi karena minuman beralkohol dapat pemicu tekanan darah. Nah ini menurut para ahli kedokteran semacam itu. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh, imunnya menjadi cepat drop. Mudah sakit gitu Pak Kom ya. Nanti kalau kamu orang mabuk jenengan lihat bagaimana dia sempoyongan atau tidak. Betul. Itu bukti bahwa imunnya turun. Nah itu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dia mudah akan terjangkit infeksi, pasti itu ya. Kemudian semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dia konsumsi, semakin besar risiko terjangkit penyakit kanker. Kemudian jantung. Jantung itu pasti karena apa? Itu kan pemicu tekanan darah kan. Iya betul, tekanan darahnya semakin kencang. Ini saya teringat Bugaloh, saya ketika ke rumah sakit Islam Surabaya ini. Nah situ ada orang yang dibawa, digeledek. Ternyata ya Allah, dia kejat-kejat semacam itu. Kenapa? Kejang-kejang itu. Nah itu ternyata itu barusan orang itu minum minuman keras sama teman-temannya. Ya, akhirnya mungkin tertolong atau tidak saya nggak tahu, itu sudah langsung dibawa itu. Pokoknya semacam itu saya dapat informasi semacam itu. Oke Pak Kom, itu tadi kan dampak dari fisik ya Pak Kom ya. Ada enggak dampak dari psikisnya Pak Kom atau dari psikologisnya Pak Kom? Juga pasti ada, karena mudorotnya tadi psikologisnya, fisik ada, psikologisnya juga ada, psikisnya juga ada. Yakni dampak dari gangguan minuman keras itu secara psikologis adalah gangguan jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai berikut. Yang pertama, gangguan daya ingat. Gangguan daya ingat ini biasanya merupakan ciri awal dari yang menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai korteks, seperti demensia tipe Alzheimer. Alzheimer. Apa ya bukan Alzheimer itu? Penyakit Alzheimer itu yang perlahan-lahan kehilangan ingatan ya Pak Kom. Maksud mau kita pelan-pelan ingatannya menghilang sedikit demi sedikit ya Pak Kom. Ya itu karena akibat alkohol semacam itu. Itulah awalnya ya perlahan-lahan sedikit-sedikit. Nah itu. Yang kedua, kehilangan orientasi, karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, kemudian waktu, ya kan, dan tempat. Nah orientasi dapat terganggu secara progresif, secara perjalanan penyakit demensia tadi. Kemudian yang ketiga, yakni gangguan bahasa. Bagaimana gangguan bahasa? Ngomongnya kalau bahasanya orang Surabaya sakarepe dhewe gitu ya Pak Kom. Ya bener itu. Jadi akibat orang yang minuman keras itu pasti omongnya ngelantur gitu. Ngelantur sakarepe dhewe. Nah itu sudah gangguan itu benar, kan. Itu. Bener kan? Nah itu. Jadi prosesnya semacam itu tadi. Kemudian yang keempat adalah perubahan kepribadian. Coba. Perubahan kepribadian. Saya yang banyak tahu Pak Kom ya, dan banyak melihat di video-video pembelajaran atau YouTube itu, kalau orang yang mabuk itu biasanya mudah marah. Ya Pak Kom? Ya pasti mudah marah. Kan pribadi ya kan. Ya terkadang ngomongnya itu orang ajak ngomong kemana, dia ngomongnya kemana gitu. Nggak kontak kan? Iya. Nggak konek gitu, nggak sama nyambung sekali gitu, nggak Pak Kom. nyambung. Ya Betul. nggak semuanya. Karena apa? Ya itu tadi ingatannya sudah lain. Kemudian yang kelima adalah psikosis. Ya ini diperkirakan 20-30% demensia tipe Alzheimer tadi memiliki halusinasi. Dari 35% memiliki waham. Waham itu penyakit lupa ingatan. Lupa ingatan. Ya terutama dengan sifat paranoid. Apa paranoid itu Pak Galuh? Berpikiran buruk diri kita sendiri. Takut. Takutan yang terlalu tinggi gitu Pak Kom. Atau dia menjadi persekutorik. Persekutorik itu kalau enggak salah apa ya Pak Kom, saya sedikit lupa.
itu loh Mbak, apa itu namanya, dia ingin menguasai. Nah, itu Oh, pingin menguasai diri sendiri dan orang lain Pak Kom ya. Nah, itu Oh, berarti iya iya iya. untuk Benar-benar. menguasai. Nah, itu. Kemudian tidak sistemik. Apa yang dilakukan Tidak pasti runtut gitu. tidak runtut, Oh. dia akan ke sana gitu. Sakarpe dhewe gitu. Sakarpe dhewe. Itulah akibat miras Benar, orang yang memabukkan tadi. Oke. Oke Pak Kom, kita tidak memungkiri Pak Kom ya, di sekeliling lingkungan kita itu Iya. adalah Pak Kom 1-2 yang memang mengkonsumsi seperti itu. Cara-caranya kita untuk menghindari miras itu bagaimana Pak Kom ya? Cara menghindari daripada perbuatan atau minuman keras itu adalah kita harus mempunyai niatan yang sungguh-sungguh kuat terhadap diri kita. Niat taubat, niat benar-benar ingin berubah. Nah, itu bagaimana? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita? Apa hanya untuk senang-senang saja? Tidak, kan harus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu salah satu cara untuk menghindari miras tadi. Kemudian yang keempat, menanamkan sifat yang baik, menjadi suri tauladan, contoh bagi diri kita sendiri maupun orang lain, keluarga dan mungkin adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Nah itu cara menghindari miras itu. Kemudian, nah sekarang Bugalo, materi yang kedua ini kita tadi sudah tentang miras ya. Iya. Nah sekarang ini runtutannya, jadi 3 itu tadi menjauhi miras, perjudian dan pertengkaran itu runtut itu runtut. Saling berhubungan gitu saling Pak Kom ya. berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua ini Bugalo adalah tentang perjudian. Oke, judi itu kalau menurut saya Pak Kom ya, judi itu menurut saya itu sesuatu hal yang kita lakukan, tetapi ada apa ya Pak Kom, ada kayak kalau bahasanya orang Surabaya totoan gitu Pak Kom, ada benar. uangnya gitu Pak Kom. Benar nggak sih Pak Kom kayak gitu? Ya itu salah satu daripada bentuk daripada perjudian itu. Nah, oleh karena itu judi itu adalah kalau di dalam bahasa Arabnya adalah al-maisir. Al-maisir itu adalah artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut dengan berjudi. Nah, atau dengan kata lain begini, transaksi antara 2 orang, saya dengan Bugalo, saya dengan Bugalo, itu kemudian ada yang dibuat taruhan. Nah, ada yang dibuat taruhan. Nah, nanti yang satu itu akan untung, yang satu akan rugi. Nah itulah namanya judi. Bentuknya mau macam-macam, jenisnya mau macam-macam. Apa saja bisa dibuat untuk judi. Yang penting pokoknya ada transaksi. Kemudian itu yang satu untung, yang satu rugi. Nah itu namanya judi. Itu ya. Nah oleh karena itu, menurut ahli, yakni menurut Imam Asy-Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain, yaitu dinamakan judi. Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa judi itu adalah suatu aktivitas yang telah direncanakan ataupun tidak direncanakan dengan tidak melakukan dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan tadi. Betul, ya, betul. Sehingga yang menang akan diuntungkan, yang kalah akan dirugikan. Nah, itulah yang namanya pengertian daripada judi. Oke, Pak Kom, tadi kan pengertian judi ya, Pak Kom. Untuk dampak negatif dari judi, Pak Kom. Oke.
saya kembali kepada awal tadi, pokoknya larangan-larangan Allah itu pasti mendapatkan atau di dalamnya itu ada mudorot dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari perjudian itu satu, ya. Berjudi itu pasti dan pasti perbuatan setan, ya kan? Betul. Yang tidak yang dapat merugikan pribadi maupun orang lain. Pasti merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi ekonomi pasti akan rugi karena tidak kepastian usaha. Tidak ada kepastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Nah, ini dari ekonomi saya mempunyai falsafah kalau dasar-dasar daripada judi itu. Saya sudah mengingat-ingat sering itu. Setiap orang yang judi dimanapun itu hidupnya tidak akan pernah tidak akan kaya, yang kedua tidak akan pernah tenang, itu pasti. Dan judi itu menurut saya hakikatnya adalah kalah, bukan menang. Pasti kalah di dunia hartanya maupun kalah di akhirat. Nah, itu judi. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Pasti orang kalau judi itu pasti lali wajibannya, ya kan? Lupa, ya kan? Fokus ke judinya Pak Kom ya. Iya. Kemudian tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian seseorang menjadi malas, ya. Menjadi malas bekerja, malas apa saja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian yang terakhir adalah dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan dan keharmonisan keluarga pasti. Nah, ini ya karena kalau sudah itu. Ketergantungan judi apapun bisa dilakukan ya Pak Kom. Nah, itu yang terakhir adalah dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Nah, itu. Terus Pak Kom, cara menghindarinya bagaimana Pak Kom ya? Nah, oleh karena itulah dari hal-hal yang semacam ini yang penting pokoknya kita mempunyai niat yang baik, ya, niat yang ikhlas, yang tulus untuk menghindari judi ini. Insya Allah kita akan terhindar. Niatan kita dari dalam diri kita harus berubah bahwa judi itu tidak akan kaya dan akan membuat orang itu melarat dunia dan akhirat. Nah, caranya adalah senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, artinya selalu memerintahkan kepada yang terbaik dan menjauhi segala larang yang dilarang oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah di setiap kesempatan. Kemudian mau mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Kemudian yang ketiga adalah menindak secara tegas pelaku kebijakan oleh aparat yang berwenang. Nah, itu cara menghindari daripada judi. Nah, kemudian juga berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi atau teman-teman yang senang judi, harus kita jauhi. Kalau semisal gini Pak Kom, di lingkungan sekitar rumah kita nih ada yang bermain judi seperti itu Pak Kom. Nah, kita harus beralasan dengan segala alasan, masih ada pertemuan keluarga atau dengan ini dan seterusnya. Pokoknya dihindari semacam itu. Dengan berbagai alasan Pak Kom. Dengan berbagai alasan supaya kita tidak terjebak, tidak terjerumus pada judi itu. Kemudian senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah, berusaha secara terus-menerus. Kemudian menerima adanya dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, minta ampunan pada Allah, itu adalah cara untuk menghindari perjudian. Oke. Pak Kom, tadi kan saya tadi kan tanya guys, seandainya di lingkungan sekitar kita ada yang judi, Pak Kom mengatakan dihindari sebisanya dengan berbagai macam alasan, tidak masalah gitu ya Pak Kom. Nah, ada enggak hikmahnya Pak Kom dari kita menghindari judi itu tadi Pak Kom? Insya Allah ya. Kullu syai'in hikmatun, setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah daripada menghindari judi itu pasti banyak karena kita adalah niat untuk menghindari, ya kan? Nah, diantaranya adalah dapat
beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia, hikmahnya ya kan. Kemudian ekonomi keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang halal yang barokah. Nah itu. Kemudian melatih diri untuk sabar, tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Nah, terus senantiasa selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidupnya akan termotivasi untuk selalu mengamalkan ajaran atau berkaya bagi nusa dan bangsa. Nah, itulah Bu Galoh untuk hikmah daripada perjudian tadi. Betul. Nah, untuk sekarang ini yang terakhir, materi yang terakhir, ini adalah pertengkaran. Nah, ini PR bagi Bu Galoh sebagai seorang BK. Nah, ini kita kesiswaan dan BK kadang-kadang kan bersatu untuk ini. Iya, betul Pak Kom. Terkadang itu kan, ya kita tahu yang tadi awal miras tadi Pak Kom ya, yang lagi ngetren di anak-anak itu esmoni tadi kan Pak Kom ya, atau yang lem tadi Pak Kom ya. Biasanya itu terkadang anak-anak ada sih Pak Kom salah satu dulu Pak Kom ya. Ketika dia habis ngelem lupa ingatannya kan terganggu Pak Kom ya. Ngantuk tidur gitu. Ketika di sekolah hanya bisanya ngajak ribut Pak Kom. Tadi kan Pak Kom menjelaskan miras, judi, pertengkaran itu runtut ya Pak Kom. Nggak mungkin ada pertengkaran ujuk-ujuk tahu-tahu dia pertengkaran marah-marah berantem. Pasti ada sebab dan akibat ini tadi Pak Kom. Nah kalau pertengkaran yang menurut Pak Kom ajarkan ini menurut Pak Kom itu bagaimana sih Pak Kom? Nah itu salah satu akibat daripada asal muasal daripada pertengkaran itu. Salah satunya yaitu tadi ada judi, kemudian ngantuk, kemudian nggak punya uang, emosi, kemudian seterusnya akhirnya terjadi tawuran atau pertengkaran. Nah inilah pertengkaran adalah suatu kegiatan perkelahian atau yang tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau rumpun masyarakat, termasuk satu lawan satu juga namanya pertengkaran. Yaitu tadi sebabnya semacam itu tadi. Gitu ya Pak Kom. Oke, terus faktor-faktor yang menyebabkan, mungkin tadi Pak Kom sudah menjelaskan, mungkin faktor yang lebih spesifik lagi Pak Kom yang menyebabkan terjadinya pertengkaran atau tawuran ini secara spesifik. Bagaimana ya Pak Kom? Bisa ditinjau dari dua segi Bu Galoh. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam dirinya sendiri yang mungkin tidak bisa beradaptasi ya kan dengan lingkungan. Kemudian menimbulkan tekanan pada mentalnya pada yang masih labil itu tadi ya kan. Dan kemudian karena anak-anak sekarang kan masih dalam pencarian jati diri tentang tujuan hidup itu tadi. Nah itu. Yang kedua mungkin tentang kompleks kehidupan seperti perbedaan budaya itu bisa menjadi faktor internalnya. Nah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin dan pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Nah itu bisa menjadi faktor daripada pertengkaran secara internal. Nah, kemudian yang kedua, yang dari faktor itu tadi bisa dari faktor keluarga. Mungkin ketidakharmonisan daripada keluarga itu juga akan mengakibatkan daripada pertengkaran tadi secara dari dalam dirinya itu sehingga dia timbul. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan seluruh daripada kita semuanya dijauhkan ya baik guru dan anak-anak seluruhnya dijauhkan oleh Allah dari ketidakharmonisan rumah tangganya semuanya samawa sakinah mawaddah warahmah keluarganya sehingga tidak terjadi yang namanya perselisihan. Tidak keharmonisan orang tua. Yang C adalah faktor di sekolah. Mungkin sebagian hidup ya remaja dihabiskan di sekolah tempatnya belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Nah, akhirnya di sekolah itu timbul daripada gesek-gesekan yang kecil, yang kecil, wong hanya dengan buku, hanya dengan taman, dengan kata-kata, apalagi anak-anak sekarang ini banyak yang kata-kata kotor, misuh. Itu menurut anak-anak tidak apa-apa karena itu sebenarnya dosa. Ya karena apa? Kamu mengikuti yang tidak baik.
ya tidak baik itu pasti akan dia disamakan dengan orang yang tidak baik betul. gitu loh. Nah itu, nah, dengan kata-kata yang kasar akhirnya mengakibatkan faktor internal daripada itu. Kemudian yang keempat faktor lingkungan di sekitar rumahnya atau di sekitar apapun itu juga mempengaruhi, ya mempengaruhi daripada anak-anak. Keberadaan emosi anak-anak itu tadi. Lebih cepat sepertinya yang di faktor lingkungan itu mempengaruhi Pak Kom ya. Oke. Kemudian untuk faktor internal dan eksternalnya mungkin ya semacam itu tadi. Oke. Terus Pak Kom pencegahan anak-anak untuk tawuran ini gimana ya Pak Kom? Kan mereka itu emosinya, egoisnya itu didulukan daripada mikir akibatnya nanti kalau saya berantem itu akan seperti ini. Nah itu mikirnya kan belakangan Pak Kom. Iya. Bisanya itu mereka mendahulukan egoisnya terlebih dahulu Pak Kom. Nah ini diilhami oleh lagu sekarang itu Pikir Carry. Wah. Loh, itu yang sangat susah. Menurut saya orang yang baik, kamu Bugalo lihat di apa itu namanya Mutiara Kata itu, orang yang paling baik adalah orang yang sebelum melangkah itu sudah memikirkan 1000 kali langkah ke depan. Itu orang yang hebat, bukan pikir carry. Nah berarti kalau orang yang pikir carry itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, karena apa? Segala sesuatu itu akan menentukan di yang akan datang. Nah oleh karena itu cara mencegahnya itu harus diberikan pengertian, harus menimba ilmu, mencontoh orang-orang yang mempunyai pikiran yang cerdas tentang permasalahan-permasalahan apa itu namanya yang dihadapi, bagaimana cara menyelesaikan dan seterusnya, itu harus tahu. Dan orang itu harus benar-benar sabar di dalam dirinya, walaupun ditempa seperti apapun harus mempunyai kesabaran. Nah itu. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus pada pelajar, kepada anak-anak remaja, terutama bagi yang mempunyai permasalahan seperti di BK. Di BK itu kan tidak seperti polisi ya kan bukan? Tidak Pak Komari. Tapi bagaimana menyelesaikan? Betul. Ayo bareng-bareng menyelesaikan permasalahan yang ada. Dicari dulu akar permasalahannya, kita bina, kita selesaikan bareng-bareng. Nah itu benar kan? Sejajar kan dengan materi saya ya kan? Benar Pak Kom. Kemudian ilmu apa itu namanya? Yang bisa digunakan untuk bisa menyelamatkan baik ilmu apapun yang bisa menyelamatkan diri sendiri pada orang lain. Nah itu juga salah satu daripada cara mencegah kepada yang lain. Ilmu retorika saja, ilmu bahasa saja bisa. Kemudian katakanlah dengan ilmu gerak, tari itu mungkin juga bisa. Gerak Pak Kom ya, untuk ilmu gerak mungkin nanti bisa anak-anak yang hobinya berantem Pak Kom, hobinya tawuran kita arahkan masuk ke, kita itu kan punya ekstra yang fisiknya. Bener. Main fisik gitu Pak Kom ya, seperti wusu, dayung itu kan menguras tenaganya anak-anak sudah capek, akan berpikir untuk berantem gitu Pak Kom. Nah itu juga bisa, jadi nanti bisa mengarahkan karena menjadi wawasan yang tinggi tentang cara mencegah daripada tawuran itu. Kemudian memberikan pembelajaran tentang ilmu sosial budaya yang bermanfaat untuk pelajar atau untuk remaja dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Itu sangat penting ya. Kemudian memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Nah itulah materi pada sekarang ini, mungkin agak panjang tapi tidak apa-apa ya kan. Nah itu jadi ada apa tadi Bugalo, menjauhi miras, perjudian sama pertengkaran. Oke anak-anakku sekalian ya, untuk selanjutnya nanti sebagai tugas tolong ditulis rangkuman halaman 31 di buku paketmu ya. Itu tugas dari Pak Komar ya kan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih Bugalo ya. Sama-sama Pak Komari, saya belajar banyak hari ini dengan jenengan. Sama-sama nanti kita ke depannya mengatur anak-anak supaya lebih bagus lagi Pak Kom. Oke, terima kasih. Kita akhiri, mari Bugalo, salam kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.